Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel kesayangan kita bersama, channel Zodiak Harian, yang satu-satunya di Indonesia paling aktif dan responsif menanggapi pertanyaan, konsultasi, curhatan daripada kalian semua. Mohon maaf apabila seminggu terakhir ini kami membalas pesan agak sedikit lama. Maklum karena saat ini kami sedang mempersiapkan diri untuk berlebaran, jadi admin-admin kami sedang melakukan cuti selama 1 minggu yang lalu dan sampai dengan 1 minggu ke depan. Oke, seperti biasa, ramalan kali ini masih tetap update ya untuk hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin apabila saya di dalam membuat video ada perkataan-perkataan saya yang menyakiti saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita di bulan Ramadan ini yang sudah kita lewati, dan setelah ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih dewasa baik secara pemikiran maupun perbuatan. Oke, langsung saja di hadapan kalian sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Seperti biasanya untuk urut-urutan diawali dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, langsung saja kita bacakan ramalan hari ini. Minggu 24 Mei tahun 2020, spesial Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Knight of Swords dan kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini dari 2 kartu ini seorang kesatria dan di sampingnya ada seorang wanita dengan koin bintang berada di sekelilingnya. Ini menandakan untuk kamu yang punya zodiak Capricorn kembali kepada konsep rezeki. Kenapa saya katakan untuk Capricorn kembali kepada konsep rezeki? Di sini kalau bisa saya katakan memang di beberapa hari terakhir pengeluaran cukup besar menghadapi Hari Raya Idul Fitri, pengeluaran cukup besar. Nah, di sini setelah Hari Raya Idul Fitri ini kamu akan kembali kepada konsep rezeki. Kenapa saya katakan sebagai konsep rezeki? Di sini kamu harus bekerja keras lagi untuk yang pertama memenuhi berbagai tanggung jawab kamu kembali yang berkaitan dengan yang namanya rupiah. Kemudian yang kedua adalah kamu berusaha untuk menutup lubang yang dihasilkan daripada sisi finansial kamu yang kamu gunakan untuk menghadapi bulan Ramadan yang lalu dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri saat ini. Jadi kamu tanggung jawabnya 2. Yang pertama tanggung jawab terhadap sisi finansial kamu yang lainnya, dan kemudian yang kedua kamu bertanggung jawab untuk menutup lubang daripada celah keuangan kamu yang kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan selama bulan puasa yang lalu dan selama Hari Raya Idul Fitri ini. Jadi konsep rezeki harus segera kamu perbaiki. Setelah kamu bersantai-santai di hari Minggu ini, di hari Senin nanti kamu harus bekerja keras lagi memikirkan setelah ini kamu mau kemana, rezeki kamu akan kamu cari dengan cara seperti apa. Sepertinya fokus kamu sampai dengan akhir Mei tahun 2020 adalah 2. Yang pertama kamu fokus kepada sisi finansial kamu, dan yang kedua adalah fokus dengan pekerjaan kamu. Memang tanggung jawab dalam sisi pekerjaan ini sangat berat, tetapi di sini saya yakin buat kamu yang punya zodiak Capricorn pasti bisa untuk yang namanya melakukan berbagai bentuk pekerjaan yang akan kamu hadapi sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020 nanti. Nah, berkaitan dengan urusan asmara, sepertinya di sini masih saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Capricorn untuk stay cool, cooling down terlebih dahulu. Kenapa saya katakan kamu harus cooling down terlebih dahulu? Karena jika hubungan asmara masih tetap dalam kondisi yang seperti ini, maka kenyamanan di dalam sebuah hubungan asmara itu masih belum bisa kamu dapatkan. Oleh karena itu, usahakan fokus ke pekerjaan dan fokus ke keuangan terlebih dahulu, baru nanti hubungan asmara perlahan-lahan kamu perbaiki. Apalagi buat kamu yang saat ini sedang fokus untuk pengembangan karir, Mei dan Juni adalah bulan yang sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Capricorn untuk mengembangkan karir kamu dalam segala bentuk aspek pekerjaan kamu. Oke? Tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Capricorn.
di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 di hari raya Idul Fitri. Oke. Selanjutnya setelah Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Knight of Wands. Di sini artinya apa? Dari segi keuangan seperti yang sudah terlihat dari kartu ini. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius, dari segi keuangan di hari raya Idul Fitri ini sepertinya cukup tertatih-tatih. Kenapa cukup tertatih-tatih? Karena sepertinya di hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu mendatang dari sisi pengeluaran kamu sepertinya masih akan besar sekali, masih akan membengkak daripada perkiraan kamu. Karena apa? Karena di sini memang masanya, memang lagi fasenya pengeluaran kamu itu membengkak 2 kali lipat, terutama buat kamu yang saat ini sedang bekerja. Sepertinya pengeluaran itu membengkak 2 kali lipat di 3 hari ke depan. Jadi hari Senin, Selasa, dan Rabu ke depan keuangan kamu tentunya akan meningkat. Jadi setelah beberapa hari yang lalu meningkat, di beberapa hari ke depan juga sepertinya akan meningkat daripada segi pengeluaran kamu dari sisi finansial. Kemudian di sini ada kartu Knight of Wands, artinya apa? Artinya memang bulan puasa menjadi bulan yang sangat penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan yang sebenarnya sangat baik sekali untuk membentuk karakter dan mentalitas kamu. Dari pada bulan puasa yang lalu sepertinya mentalitas kamu itu terbentuk. Di sini ada gambar seorang kesatria yang dimana dengan ibarat kata dari ilmu kejawen itu, poso itu kan mudoroso. Mudoroso itu kan berarti kan menahan segala bentuk hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Nah, ketika kita bisa menahan hawa nafsu, maka semuanya itu akan terkontrol dengan baik. Ketika semuanya itu terkontrol dengan baik, selepas kita melewati masa prihatin, yaitu dengan berpuasa itu tadi, sepertinya mentalitas daripada seorang Aquarius ini sangat terbentuk. Maka dari ini, bisa saya katakan setelah Hari Raya Idul Fitri ini, Aquarius akan siap yang namanya menghadapi berbagai bentuk tantangan daripada kehidupan seorang Aquarius di tahun 2020 ini. Jadi seakan-akan bulan Ramadan, bulan puasa adalah bulan yang bagus bagi seorang Aquarius untuk mencharge energi yang dari awal tahun Januari, Februari, Maret itu Aquarius berada di dalam titik terendah dalam kehidupan seorang Aquarius. Kemudian masuk bulan Ramadan yang sepertinya sangat membantu seorang Aquarius untuk mencharge energi daripada seorang Aquarius itu sendiri. Ibarat kata sebuah permainan, Aquarius ini tuh recall untuk menambah darah dan kemudian siap untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik lagi. Kemudian kalau dari sisi asmara, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini kalau bisa saya katakan daripada sisi asmara Aquarius, sepertinya Aquarius ini akan lebih banyak mengalah dan akan lebih cenderung diam ketika hubungan asmara itu ada masalah. Jadi seakan-akan memasuki bulan Syawal, sepertinya Aquarius akan lebih banyak diam dan akan lebih banyak mengalah ketika hubungan asmara itu tercipta suatu masalah. Jadi seakan-akan bukan Aquarius ini tidak mau menyelesaikan masalah, tetapi Aquarius ini diam supaya pasangannya itu sadar bahwa seharusnya masalah yang dihadapi itu tidak seharusnya dipermasalahkan. Jadi Aquarius bukannya tidak sayang, bukannya tidak mau menanggapi, tetapi Aquarius tidak ingin membuang-buang waktu hanya untuk hal yang seharusnya tidak dipersoalkan. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Emperor. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus berani yang namanya belajar untuk menerima keadaan. Maksudnya seperti ini, belajar untuk menerima keadaan yang baik buat kamu. Kalau keadaan itu tidak baik buat kamu, ya kamu harus berontak. Kamu tidak bisa menerima dengan lapang dada keadaan yang saat ini kamu alami terus-menerus. Ibarat kata, sebagai contoh, di dalam hubungan asmara kamu kan seringkali dikecewakan, seringkali disakiti, seringkali dihianati. Masa iya kamu mau bertahan di dalam kondisi yang seperti itu? Memang pasangan kamu bisa diubah itu semua, akan tetapi kan itu perlu proses. Sesekali kamu harus menampilkan ketegasan kamu di dalam hubungan asmara. Karena apa?
Jika kamu tidak ada ketegasan di dalam sebuah hubungan asmara, yang saya takutkan adalah kamu malah akan semakin tersiksa di dalam sebuah hubungan asmara, tersiksa secara psikologis maupun tersiksa secara batin gitu loh. Jadi seakan-akan luar dan dalam itu kamu merasa tersakiti, merasa tersiksa. Maka dari itu, kalau kamu tidak ingin bertahan di dalam situasi yang seperti itu, maka saya sarankan di sini kamu harus berani mengambil sebuah ketegasan di dalam kehidupan asmara kamu. Kalau kamu tidak tegas, ya kamu akan terus-menerus seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, kamu masih terus mau seperti ini atau tidak? Nah, jawabannya ada pada diri Pisces itu sendiri. Kemudian bergeser ke urusan keuangan dan pekerjaan. Buat kamu yang punya zodiak Pisces, di hari Minggu ini sepertinya pekerjaan agak cenderung slow down ya, maksudnya slow dan slow gitu loh. Jadi akan-akan tidak ada permasalahan yang cukup berarti untuk pekerjaan di hari Minggu ini, lawang hari libur ya toh. Tetapi biar begitupun pikiran kamu itu juga harus bisa menikmati hari libur kamu. Jangan kamu libur tetapi memikirkan pekerjaan, dan jangan kamu bekerja memikirkan hari libur. Maka itu nggak akan sinkron di dalam kehidupan kamu. Jadi saat ini libur, ya udah libur, nikmati liburan kamu. Jangan mikirkan pekerjaan, pikirkan nanti kalau kamu sudah masuk kerja. Jadi sekarang adalah memikirkan bagaimana kamu menikmati hari raya Idul Fitri ini dengan keluarga, quality time dengan keluarga dan sebagainya. Walaupun di tengah kondisi yang cukup berbeda daripada sebelumnya. Oke? Daripada rezeki di sini kalau bisa saya katakan Pisces masih cukup safe, masih cukup aman, uang daripada Pisces masih cukup aman dan tidak terlalu ada permasalahan yang cukup berarti. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu King dan di sini ada kartu Ten. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Aries, di hari Minggu ini sepertinya memang kamu seperti menahan yang namanya masalah, menahan yang namanya sakit. Artinya apa? Maksudnya di sini masalah itu bukan masalah yang berkaitan erat, yang cukup serius begitu ya. Tetapi di sini masalah daripada sisi keuangan. Artinya sebenarnya kamu itu mengeluarkan banyak sekali keuangan di beberapa hari terakhir ini untuk menghadapi hari raya Idul Fitri ini. Jadi seakan-akan kamu menutupi sisi keuangan kamu ya. Sisi keuangan kamu yang cukup jebol ini kamu tutupi dengan keceriaan. Jadi seakan-akan kamu itu menampilkan diri, wah duitku masih cukup loh, duitku masih banyak. Jadi seakan-akan seperti itu. Padahal kenyataannya isi dompet kamu itu udah tipis kayak peci gitu. Tetapi di sini tidak terjadi masalah. Memang saat ini fasenya adalah buat kamu yang punya zodiak Aries, fasenya adalah kamu sedang berada di dalam fase mengeluarkan uang. Nah, nanti ketika uang itu nanti sudah kamu keluarkan, nanti sudah cukup segitu, nanti kamu akan bekerja lagi untuk mencari pemulihan daripada sisi keuangan kamu, dan itu pasti bisa kamu lakukan. Nah, kapan pemulihan keuangan ini akan terjadi? Pemulihan ini akan terjadi 1 minggu setelah hari ini. Jadi 1 minggu setelah hari Lebaran ini, pemulihan keuangan kamu itu akan cenderung membaik lagi. Nah, kan ini kan sudah saya jelaskan daripada sisi keuangan. Memang Aries di bulan ini, bulan Mei, menjelang akhir bulan Mei, di ramalan bulanan Aries di bulan Mei, sepertinya pengeluaran di akhir bulan Mei ada permasalahan. Tetapi di sini tidak jadi masalah. Nantinya ketika memasuki bulan Juni, sepertinya sisi keuangan Aries itu akan membaik. Seperti yang sudah saya bacakan untuk ramalan Aries di bulan Juni tahun 2020. Kemudian kalau dari sisi hubungan asmara, di sini kalau bisa saya katakan Aries ini cukup bisa mengayomi pasangannya, cukup bisa memahami pasangannya. Jadi ketika ada permasalahan, Aries ini bisa menjadi titik tengah daripada permasalahan tersebut. Jadi Aries bisa memposisikan diri sebagai teman curhat, bisa memposisikan diri sebagai pasangan. Jadi sangat bagus sekali untuk bisa mengantisipasi permasalahan demi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan asmara seorang Aries itu sendiri. Tetapi tetap harus waspada, jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang intensitasnya dan skalanya terus berulang-ulang terjadi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aries,
Saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian ada kartu Queen of Cup. Bulan kelahiran sudah terlewatkan. Bulan kelahiran sudah terlewatkan. Di sini adalah tanggung jawab kamu. Setelah bulan kelahiran kamu ini terlewatkan, kamu mau kemana? Apakah kamu mau masih akan tetap dengan kondisi yang sama, atau setelah bulan kelahiran kamu terlewatkan ini kamu bisa berubah menjadi lebih baik lagi? Nah, di sini sepertinya di hari Minggu buat kamu yang punya zodiak Taurus lebih ingin menikmati hari raya Idul Fitri ini dengan santai, dengan cool dan dengan perasaan gembira. Jadi seakan-akan buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu ini sepertinya malas ribet dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk diurus. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, seorang Taurus di hari Minggu ini tidak ingin mencari masalah dengan apapun dan tidak ingin mencari masalah dengan siapapun. Jadi seakan-akan memang di hari Minggu ini Taurus sedang ingin bersantai, sedang ingin menikmati kedekatan dengan keluarga bagi yang dekat dengan keluarga, dan bagi yang jauh dengan keluarga sedang ingin menikmati video call dengan keluarga. Kemudian beralih ke sisi perasaan, keuangan, dan pekerjaan. Di situ sepertinya tiga hal itu, perasaan, keuangan, dan pekerjaan, akan menjadi hal yang sangat vital sekali bagi seorang Taurus setelah hari raya Idul Fitri ini. Artinya di bulan Syawal sepertinya masalah pekerjaan, masalah keuangan, dan masalah perasaan akan bercampur aduk menjadi satu, yang dimana kamu akan dihadapkan pada situasi yang membingungkan untuk yang mana dulu yang harus kamu selesaikan. Nah, saya sarankan ketika kamu bingung dan kamu nggak tahu yang mana dulu yang harus kamu selesaikan, kamu berdiam diri dulu, mengevaluasi mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian beralih kepada hubungan asmara. Untuk hubungan asmara Taurus, sepertinya di hari Minggu ini masih cukup aman, masih cukup bisa saling memaafkan satu sama lain, mohon maaf lahir dan batin. Jadi keduanya sama-sama menyadari kesalahan dan di hari Minggu ini adalah puncaknya untuk saling mengakui kesalahan dan saling memaafkan satu sama lain. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian ada kartu Knight of Cup. Di sini artinya memang di hari Minggu ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi Gemini dan bagi kalian semua ya umat muslim, hari yang sangat membahagiakan sekali, di mana hari ini adalah hari kemenangan kita bersama, yang dimana selama 1 bulan penuh kita menahan hawa nafsu. Dan di sini sepertinya khususnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini sepertinya kebahagiaan itu menghampiri kepada diri kamu. Ada 4 pilar yang membahagiakan buat Gemini di hari Minggu ini. Yang pertama adalah hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, hari yang sangat dinanti-nantikan oleh kamu yang punya zodiak Gemini. Kemudian walaupun ini hari raya, kondisi keuangan Gemini cukup baik sehingga tidak terlalu menjadikan beban pikiran. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan demi permasalahan perlahan-lahan sudah bisa diselesaikan dengan baik oleh kamu yang punya zodiak Gemini. Kemudian yang keempat, pilar terakhir daripada hubungan asmara buat kamu yang punya zodiak Gemini, sepertinya di hari Minggu ini saling memaafkan dan saling menyadari kesalahan satu sama lain sehingga bisa terus melanjutkan proses di dalam hubungan asmara yang muaranya nanti pasti ke arah jenjang yang lebih serius lagi. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Four dan kemudian di sini ada kartu The Strength. Di sini artinya apa? Sebenarnya hal yang melukai diri kamu, hal yang menyakitkan buat diri kamu itu sumbernya adalah daripada lingkungan sekitar kamu. Nah, di sini mumpung hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 di hari yang fitri ini, jangan menunda-nunda untuk meminta maaf dan jangan menyimpan dendam dengan siapapun setelah hari raya Idul Fitri ini. Artinya apa? Usahakan setelah hari raya Idul Fitri ini kamu menjadi pribadi yang lebih bersih lagi untuk lebih memaafkan,
memaafkan keadaan, memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan pasangan, dan kamu harus berani untuk meminta maaf kepada orang tua kamu. Karena apa? Karena di sini sepertinya sisi kamu dengan orang tua kamu itu ada semacam sekat yang mengganjal, sehingga kamu agak cenderung tertutup dengan orang tua kamu dan tidak merasa terbuka dengan orang tua kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, hindari yang namanya rasa malas untuk meminta maaf dengan orang tua, hindari untuk menciptakan konflik lagi setelah hari raya Idul Fitri ini. Jadi kalau bisa saya sarankan, kedekatan dengan orang tua adalah hal yang harus tetap kamu jaga sampai dengan selamanya. Karena di sini orang tua adalah sumber kunci daripada segala bentuk kesuksesan dan kebahagiaan kamu. Kemudian beralih kepada sisi yang lainnya, perasaan dan pekerjaan. Di sini sepertinya hari Minggu agak cenderung males ya, memang seperti biasanya. Cancer kalau setelah menjalani puasa di bulan Ramadan, pasti sehari setelahnya itu pasti ada rasa malas, ada rasa mager untuk mengerjakan hal apapun. Tetapi di sini bersyukurnya adalah daripada sisi keuangan Cancer, tidak terlalu ada permasalahan yang memang harus dipikirkan secara berlebihan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Three of Golok dan kemudian di sini ada kartu Ace of Golok. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini memang kamu itu berkorban sekali demi keluarga, berkorban sekali demi pasangan, berkorban sekali demi anak istri yang sudah menikah. Di sini kalau bisa saya sarankan, pengorbanan kamu sangat luar biasa sekali. Kenapa saya katakan pengorbanan kamu sangat luar biasa sekali? Karena kamu rela menahan sakit demi kebahagiaan keluarga kamu rela menahan sakit demi kebahagiaan pasangan kamu. Artinya walaupun kamu harus mengalah, walaupun kamu harus tertatih-tatih, walaupun kamu di jalan harus kena beling, harus kena paku dan sebagainya, di sini sepertinya memang kamu sangat bertanggung jawab sekali daripada sisi keluarga, daripada sisi pasangan, dan dalam sisi pekerjaan sekalipun. Artinya memang kebahagiaan keluarga adalah segalanya buat kamu yang punya zodiak Leo, sehingga di hari raya Idul Fitri ini sepertinya tanggung jawab kamu ini sudah terselesaikan, sehingga di hari raya Idul Fitri sepertinya kamu ingin merasakan kebebasan, los, nggak rewel, seperti itu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo. Meskipun dari sisi keuangan setelah ini kamu harus bekerja keras, tapi kamu harus tetap semangat untuk menjadi lebih baik lagi di hari yang Fitri ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo. Kemudian selanjutnya setelah Leo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu 2 golok dan kemudian di sini ada kartu Wheel of the Fortune. Artinya di hari raya Idul Fitri ini kamu dihadapkan kepada dua hal yang sepertinya agak cenderung sulit. Yang pertama adalah kamu itu nggak enakan sama orang lain, dan yang kedua adalah kamu itu kok tega sama diri kamu sendiri begitu. Jadi seakan-akan kamu ini sering merasa bersalah dengan orang lain, tetapi kamu nggak merasa bersalah dengan diri kamu sendiri. Jadi ketika kamu itu melakukan kesalahan kepada orang lain, kamu itu seakan-akan mohon maaf supaya kamu dimaafkan, supaya kamu diberi kesempatan dan sebagainya. Kamu mohon. Tetapi kamu kalau melakukan kesalahan dengan diri kamu sendiri, kamu cenderung cuek. Padahal diri kamu sendiri adalah diri yang kamu bawa sampai akhir hayat kamu. Nah, di sini kalau bisa saya sarankan, yang pertama nggak usah terlalu merasa insecure terhadap orang lain. Nggak usah terlalu merasa nggak enakan sama orang lain. Kadang kita memang harus tegas, kadang kita memang harus tega terhadap orang lain, bukan karena apa? Supaya kita itu tidak diinjak-injak, tidak dihina, tidak diremehkan. Terkadang kita memang harus berontak daripada sisi itu. Nah, di sini kamu mau berontak atau enggak? Kemudian yang kedua, jangan terlalu tega terhadap diri kamu sendiri. Maafkan diri kamu sendiri, maklumi diri kamu sendiri, bahagiakan diri kamu sendiri. Karena diri kamu sendiri yang jauh lebih mengerti daripada diri kamu sendiri. Nah, kalau dirimu saja nggak mengerti dirimu sendiri, bagaimana kau bisa meraih yang namanya kebahagiaan di bulan Mei tahun 2020 ini? Nah, sekarang coba deh kamu pikirkan ini secara lebih dalam lagi. Mau nggak kamu terus-terusan seperti ini? Kalau nggak mau ya kamu harus tahu dong apa yang harus kamu lakukan. Kemudian dari sisi keuangan ada kartu Wheel of the Year.
Di sini artinya daripada sisi keuangan sepertinya masih cukup bagus, artinya perputaran roda ekonomi daripada kamu seorang zodiak Virgo di hari Minggu ini sepertinya masih cukup aman, masih cukup baik sampai dengan 1 minggu ke depan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Minggu 24 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Ace of Peso dan di sini ada kartu Ace of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya sepertinya seorang Libra lagi butuh waktu untuk meluapkan semua masalah yang dihadapi oleh Libra di hari Minggu ini. Artinya memang selama bulan puasa kemarin banyak sekali persoalan yang ditahan oleh zodiak Libra. Nah, mumpung puasanya sudah selesai, di sini sepertinya seorang Libra butuh waktu untuk meluapkan semua masalah, meluapkan semua kekesalan, meluapkan semua kekecewaan, meluapkan semua rasa unek-unek dan segala macam untuk bisa diluapkan supaya apa? Supaya lebih menemukan yang namanya ketenangan di dalam hidup seorang Libra itu sendiri. Nah, di sini di hari Minggu, mumpung masih dalam suasana yang fitri, sepertinya kamu boleh deh kalau mau meluapkan itu semua, akan tetapi luapkan itu semua kepada hal-hal yang sifatnya positif. Maka dari itu, kalau kamu bisa meluapkan kepada hal-hal yang sifatnya positif, maka kamu akan dipastikan berada di dalam sebuah fase yang cukup aman di dalam kehidupan kamu di bulan Syawal tahun ini. Kemudian dari sisi keuangan, sepertinya memang kamu harus bekerja keras lagi untuk bisa memperbaiki kondisi keuangan yang sudah cukup banyak keluar di beberapa hari terakhir ini. Jadi kamu harus fokus kepada perbaikan keuangan sembari fokus untuk meluapkan semua masalah yang saat ini kamu hadapi, baik masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keuangan maupun dalam masalah hubungan asmara seorang Libra. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Ten dan di sini ada kartu The Moon. Di sini artinya apa? Di sini artinya coba deh kamu jujur sama diri kamu sendiri. Coba kamu jujur sama diri kamu sendiri, kamu ini saat ini sedang merasakan seperti apa? Kok sepertinya kamu sedikit merasa tertekan dan sedikit merasa terbebani dengan kehidupan kamu. Di sini sepertinya harapan-harapan kamu itu tidak seperti apa yang kamu harapkan. Jadi seakan-akan kamu itu lebih memilih diam menahan segala bentuk tekanan, lebih memilih diam menghadapi segala bentuk permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Karena apa? Karena di sini sepertinya kalau kamu bicara pun sepertinya juga akan percuma. Di sini ibarat kata kamu itu menyelesaikan permasalahan itu seperti seekor kalajengking begitu. Dia tiba-tiba diam, kemudian kalau ada hal-hal yang sekiranya tidak mengenakkan hati, baru dia akan menyengat. Jadi seperti itu memang sifat kamu. Nah, di sini sepertinya kamu terlalu memikul beban itu sendirian. Jadi seakan-akan segala bentuk permasalahan, segala bentuk beban, segala bentuk tanggung jawab itu seakan-akan yang memikul itu kamu sendirian. Kamu butuh tempat di mana kamu bisa melepaskan beban itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah kamu punya pasangan sekalipun itu tidak bisa membantu kamu untuk melepaskan beban-beban yang saat ini mengganjal kepada diri kamu. Ya memang di hari Minggu ini kamu lebih cenderung bisa memaafkan keadaan, lebih cenderung bisa memaafkan orang lain, tetapi sepertinya tidak bisa memaafkan diri kamu sendiri yang menghadapi beban-beban di dalam kehidupanmu saat ini. Jadi di situ ada kartu The Moon yang dimana kamu harus berusaha sendiri untuk menyelesaikan, meringankan beban-beban yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu harus berusaha untuk melepaskan beban-beban yang ada di dalam kehidupan kamu. Ya, walaupun sendirian, tetapi saya yakin kamu pasti bisa untuk melakukan itu semua. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Two of Cup
dan kemudian ada kartu The Star. Di sini artinya di hari raya Idul Fitri ini, di hari Minggu, sepertinya kamu lebih banyak berbagi dengan sesama kamu sebagai wujud rasa syukur kamu terhadap rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada diri kamu di bulan Mei tahun 2020 ini. Jadi seakan-akan memang di hari Minggu ini rasa berbagi kamu itu sangat tinggi sekali. Jadi kamu nggak terlalu mikir untuk berbagi kepada siapapun di hari Minggu ini. Jadi seakan-akan kamu ini lagi bagi-bagi THR kepada sekeliling kamu. Nah, jadi hal ini sangat luar biasa sekali buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu. Dengan berbagi dengan sesama kamu, maka akan melancarkan rezeki-rezeki kamu yang lainnya. Rezeki yang jauh akan didekatkan, dan rezeki kamu yang dekat akan dinampakkan dan diberikan ke kamu. Jadi secara rezeki di sini konsepnya bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Kemudian dari sisi masalah, sepertinya di hari Minggu ini tidak terlalu ada masalah yang cukup berarti buat kamu zodiak Sagittarius. Dan dari sisi asmara, sepertinya pemahaman, pengertian, rasa saling memaafkan sepertinya sangat tinggi sekali di hari Minggu ini, sehingga hubungan asmara pun buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu ini tidak ada permasalahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Oke? Ke-12 zodiak sudah saya bacakan. Ini adalah ramalan zodiak spesial hari raya Idul Fitri hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Resonate tidak resonate-nya semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, buat kamu yang mau request, silahkan tulis di komentar, atau mau yang lebih privat lagi, bisa menghubungi Facebook Zodiak Harian atau bisa DM di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, sekali lagi saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga di hari raya Idul Fitri ini, di bulan Syawal ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bersih lagi, pribadi yang lebih bijaksana, dan pribadi yang lebih dewasa lagi. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.